Selamat datang dan selamat menikmati. Orang itu mengatakan, Jin Hyuk tidak perlu cemas, dirinya tidak akan menyakiti Jin Hyuk. Kita sudah memperhatikan Jin Hyuk sejak lama. Kita adalah The Ones yang menciptakan Tower of Trials. Dark Teresa mengatakan, ini adalah kesempatan yang bagus bagi Teresa. Pergi temui Jin Hyuk saat yang lain sedang sibuk. Jin Hyuk berpikir, saat dirinya streaming tentang Tower of Trials, hanya ada 20 orang yang menonton streamingnya. Dirinya hidup pas-pasan dengan donasi mereka. Tapi ia akhirnya dapat mencapai puncak Tower of Trials. Sepertinya itu adalah orang itu. Dia adalah salah satu penonton setianya. Apa mungkin salah satu penontonnya adalah admin dari Tower of Trials? The Ones mengatakan, apakah Jin Hyuk sudah mengingat dirinya? Jika tidak, ia akan sangat kecewa. Kita kembali ke waktu yang lebih lama. Jauh lebih lama dari yang Jin Hyuk pikirkan. Kita memberi Jin Hyuk uang secukupnya. Jadi Jin Hyuk tidak khawatir dengan biaya hidup. Dan juga kita menyiapkan tempat latihan agar Jin Hyuk selalu dalam kondisi prima. Jin Hyuk mengatakan, berarti kalian membantu dirinya untuk fokus memanjat tower saja, tapi mengapa melakukan itu? The Ones mengatakan, karena Jin Hyuk berbeda dibandingkan dengan manusia lain yang mudah menyerah. Kita percaya kalau Jin Hyuk pasti akan menyelesaikannya. Kita menciptakan Tower of Trials untuk menjadi dunia penderitaan dan ketidakadilan, mendorong orang-orang sampai pada batasannya, tapi Jin Hyuk menikmati itu. Pada akhirnya, Jin Hyuk berhasil sampai pada puncak Tower of Trials. Jin Hyuk mengatakan, jadi semua perlakuan spesial dan petunjuk tentang bahasa kuno adalah perbuatan The Ones. Jadi apa yang kalian inginkan dari dirinya? Apa alasan kalian berinvestasi sebegitu banyak terhadap dirinya? The Ones mengatakan, kita ingin agar Jin Hyuk memanjat Tower of Trials sampai puncaknya sekali lagi. Dan jika Jin Hyuk menolak, umat manusia akan binasa seperti yang direncanakan. Tiba-tiba Alice muncul dan berkata, apa yang Jin Hyuk lakukan di sini sendirian? Jin Hyuk mengatakan, dirinya sedang mengecek hadiah yang ia dapatkan dari mengalahkan Amulam. Alice mengatakan, jika menyinggung tentang itu, ia hampir tak percaya menyingkirkan 1 dari 6 kepala klan yang mengkhianati dirinya. Jin Hyuk mengatakan, bukankah dirinya sudah berjanji kalau ia akan membantu Alice membalaskan dendam? Alice mengatakan, ia tahu kalau Jin Hyuk akan menepati janjinya. Sekarang Jin Hyuk terlihat khawatir. Jika mau, Jin Hyuk dapat berbicara dengannya. Lagi pula, hanya Jin Hyuk satu-satunya manusia yang ia percaya. Teresa hanya bisa terdiam melihat Jin Hyuk dan Alice bersama. Dalam perjalanan pulang, Jin Hyuk berpikir, acara kemarin sangat bagus untuk memperkenalkan para anggota dan mereka semua tampak akrab. Mengetahui dan mengenal satu sama lain adalah kunci dari kerjasama yang bagus. The Ones meminta dirinya mencapai puncak Tower of Trials, tapi kali ini lantai ke-50 akan berbeda. Dirinya tidak dapat mendengar semua yang dikatakan The Ones karena pembatasan. Tapi mereka dengan jelas mengatakan kalau lantai ke-50 sudah berubah. Itu sangat tidak terduga, tapi dirinya tidak terlalu khawatir. Sesampainya di rumah Yeonhwa, Jin Hyuk bertemu dengan kakek Yu. Jin Hyuk mengatakan, mana kakek Yu semakin tebal sejak terakhir kita bertemu. Apakah kakek Yu mulai memanjat tower? Kakek Yu mengatakan, dirinya memutuskan untuk menggunakan sistem bersama dengan muridnya. Tidak lama berselang, ia mulai mengerti kalau seseorang dapat mempunyai kekuatan yang tidak ada di dunia. Jin Hyuk berpikir, untung saja dirinya membawa kakek Yu ke pihaknya sedari awal. Kakek Yu tidak perlu melakukan tes pembangkitan, dia sudah pasti di atas rank S. Ia rasa, martial artist terkuat pasti mempunyai potensi yang luar biasa. Kakek Yu mengingatkan dirinya akan Dark Emperor. Kakek Yu mengatakan, Jin Hyuk pasti datang ke sini bukan untuk berbicara saja. Apa yang Jin Hyuk inginkan? Jin Hyuk mengatakan, ia ingin membawa Yeonhwa ke lantai ke-15 Tower of Trials. Kakek Yu mengatakan, Jin Hyuk tidak perlu minta izin untuk hal itu. Cuaca sangat bagus hari ini, mengapa kita tidak keluar sebentar? Taemin mengatakan, apa yang mereka berdua bicarakan di luar sana? Yeonhwa mengatakan, sepertinya mereka sedang membicarakan untuk pergi ke lantai ke-15. Taemin mengatakan, bukankah itu tempat tinggal dari bos yang sangat terkenal, The Wailing Witch, Isabella?
Tower of Trials lantai ke-15, Antichristum. Nirasha mengatakan organisasi terkuat di Eropa, Olympus. Guild terkuat di Asia, Dangun. Dan juga guild terkuat di dunia, Gandhara. Kita mempunyai guild terhebat dan terkuat di masa ini. Tapi, tidak hanya kita gagal dalam penyerangan, kita bahkan tidak dapat melewati penjaga pertama. Eun-sok mengatakan, ia mengerti mengapa Nirasha frustasi, tapi tidak ada yang dapat kita lakukan. The Seven Deadly Sins sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka tahan terhadap semua tipe serangan, ditambah lagi kutukan yang membuat tim penyerang tertidur. Kita harus merancang ulang strategi yang bagus. Nirasha berpikir, kita mengumumkan kalau kita akan berhasil dalam penyerangan ini sebagai perwakilan dari umat manusia. Dan juga kita akan menyumbangkan Witch Cauldron yang kita dapatkan dari tempat ini kepada asosiasi Awakened Dunia. Shiva mengatakan, ini adalah penghinaan. Nirasha tidak punya hak menggunakan kekuatannya sebagai seseorang yang menjual dirinya kepada Demon God. Jika Nirasha ingin mendapatkan berkatnya sekali lagi, buktikan kalau dirimu pantas. Nirasha sadar, kalau terus begini, Shiva akan meninggalkan dirinya. Terjadi keramaian di depan. Saat Nirasha mengeceknya, ternyata Jin Hyuk dan yang lainnya yang datang. Semua orang bersemangat kembali melihat Jin Hyuk. Mereka merasa ada harapan baru dalam penyerangan ini. Jin Hyuk menyapa Maria, Eun-sok, dan juga Nirasha. Maria penasaran apakah Jin Hyuk dan Nirasha mengenal satu sama lain. Jin Hyuk mengatakan, kita akan bergabung dengan tim penyerang. Tapi Nirasha tidak perlu khawatir tentang itu. Kita tidak berniat untuk mengambil pujian dari Nirasha. Kita hanya ini mengalahkan Wailing Witch. Jin Hyuk berpikir, lebih tepatnya, hanya satu hal saja yang ia inginkan, yaitu skill dari Wailing Witch, Black Tears. Skill itu akan sangat berguna untuk melawan naga nantinya. Jin Hyuk juga menjanjikan akan mendonasikan Witch Cauldron atas nama Nirasha. Mereka yang mendengar itu merasa Jin Hyuk sangat mulia. Tapi mereka tidak tahu kalau Jin Hyuk melakukan itu karena ada yang dia inginkan. Dengan menggunakan Eyes of Gluttony, Jin Hyuk merasa kalau semua ranker yang berkumpul adalah ladang skill untuknya. Tapi perhatian Jin Hyuk terfokus pada Maria. Jin Hyuk dapat mengcopy skill Hellfire jika memenuhi syarat untuk mengkopinya. Jin Hyuk memanggil Teresa dan berkata, kali ini Teresa akan berada di garis belakang. Ia akan membawa Maria ke garis depan. Jin Hyuk mendekatkan diri ke Teresa dan menjelaskan alasannya. Setelah mendengar penjelasan Jin Hyuk, Teresa setuju untuk menuruti apa yang diperintahkan. Sesampainya mereka di dalam, Jin Hyuk berkata, dirinya akan menjelaskan secara singkat. Tempat ini terbagi atas 7 bagian, dan tidak ada monster. Yang akan kita hadapi hanyalah Wailing Witch dan anak buahnya yang melambangkan 7 dosa. Tiba-tiba muncul penjaga pertama, Disciple of Pride. Saat Eun-sok bersiap untuk bertarung, Jin Hyuk meminta mereka semua untuk mundur. Wailing Witch, Isabella berkata, manusia-manusia yang sangat mengganggu. Mengapa mereka tidak membiarkan dirinya beristirahat dengan tenang? Mereka terus datang, entah kapan mereka akan menyerah. Nugawain datang dan berkata, sebagai perwakilan dari Demonic Ones, dirinya sangat setuju dengan pendapat Isabella. Isabella mengatakan, dirinya hanya ingin hidup tenang, membuat disciples dengan gambaran 7 dosa, dan dirinya ingin terus melakukan itu, tanpa ada pikiran yang lain. Jadi, mengapa manusia itu tidak meninggalkan dirinya sendirian? Port Gawain berkata, karena itulah kita datang kemari untuk membantu. Kita sudah mempunyai rencana sederhana untuk itu. Yang dapat Isabella lakukan adalah membuka ruangan ke-7. Pengikutnya yang setia, Tristan, akan mengurus mereka secepatnya setelah Isabella melakukan itu. Saat Yeonhwa menghajar Pride sampai terjatuh, muncul notifikasi. The Disciple of Pride dalam posisi merendah. Damage nullification sudah dibatalkan. Eun-sok berpikir dirinya sangat terkesan melihat mereka. Mereka semua sangat berpengalaman, tapi kerjasama mereka bertambah baik saat terakhir kali ia melihatnya. Eun-sok mengatakan, akhirnya, kita mengalami kemajuan. Meskipun itu membuat harga dirinya terluka. Maria berpikir, dirinya tidak pernah melihat tim Jin Hyuk bertarung, dan mereka semua sangat menakjubkan. Tapi itu bukan pertarungan, lebih tepatnya pembulian. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman.
supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.